Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganestri Vigati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dari dosen pengampu Bapak Hasan Khalawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi filsafat dari buku Mishkat yang berjudul Feminus. Namun sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai feminisme. Secara umum, feminisme adalah sebuah gerakan sosial dan pemikiran yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini muncul karena pada masa lalu, banyak perempuan yang mengalami diskriminasi seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, hak politik, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Feminisme sendiri mulai berkembang di Eropa dan Amerika pada abad ke-18 hingga ke-19. Salah satu tokoh yang dikenal dalam gelombang awal feminisme adalah Mary Wollstonecraft dalam bukunya A Vindication of the Rights of Women, yang menekankan bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Seiring perkembangannya, feminisme melahirkan berbagai aliran seperti feminisme liberal, feminisme marxis, radikal, dan postmodern. Baik, pada materi Feminus dalam buku Mishkat membahas feminisme dari sudut pandang yang berbeda. Penulis tidak hanya menjelaskan sejarah feminisme, namun juga memberikan kritik terhadap bagaimana perkembangan gerakan tersebut. Istilah feminus ini sendiri dijelaskan sebagai permainan etimologi dari bahasa Latin. Menurut penulis buku Mishkat, kata fe diartikan sebagai iman, sedangkan minus berarti kurang. Dari penafsiran ini, penulis menyimpulkan bahwa istilah feminus dapat dimaknai sebagai kurang iman. Melalui istilah ini, penulis buku Mishkat ingin menyampaikan kritik bahwa gerakan feminisme modern lahir dari masyarakat barat yang mengalami krisis nilai keagamaan. Menurut buku ini, sejarah perempuan di barat menunjukkan bahwa mereka pernah mengalami diskriminasi dan perlakuan secara tidak adil. Di sisi lain, masyarakat barat juga dianggap memiliki budaya yang terlalu maskulin, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan sering dipenuhi dengan konflik. Dari pengalaman sejarah tersebut, muncul gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Untuk contohnya dalam kehidupan saat ini, kita dapat melihat hasil dari perjuangan tersebut. Sebagai contoh, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi. Contohnya seperti bekerja menjadi dokter, menjadi dosen, polisi, bahkan menjadi pemimpin. Kesempatan-kesempatan ini dahulu sangat sulit diperoleh oleh perempuan. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan bahwa setiap pemikiran lahir dari sebuah worldview atau pandangan hidup. Penulis di buku Mishkat mengutip Syed Muhammad Naqib Al-Atas yang menyatakan bahwa worldview menjadi dasar munculnya aktivitas intelektual maupun sosial. Selain itu, feminisme yang berkembang di barat dianggap mengikuti pandangan hidup masyarakat barat. Dari sinilah muncul berbagai aliran feminisme seperti feminisme liberal, marxis, radikal, hingga postmodern. Aliran pertama yang akan kita bahas adalah feminisme liberal. Jadi menurut buku ini sendiri, feminisme liberal itu memperjuangkan hak-hak perempuan terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Mary Wollstonecraft dan Harriet Taylor menjadi tokoh yang mendorong perempuan agar memiliki kebebasan menentukan pilihan hidup, termasuk memilih menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang wanita karir. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat perempuan yang sukses membangun karir sekaligus menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Namun di sisi lain, ada juga perempuan yang memilih fokus untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Feminisme liberal pada dasarnya memandang kedua pilihan tersebut sebagai hak perempuan. Namun, pada buku Mishkat mengkritik bahwa kebebasan tersebut tidak boleh dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Penulis menilai bahwa setiap pilihan tetap perlu mempertimbangkan nilai moral dan agama yang ada. Baik, aliran berikutnya yang akan kita bahas adalah feminisme marxis. Berbeda dengan aliran sebelumnya, dengan aliran feminisme liberal, feminisme marxis melihat bahwa akar ketidakadilan terhadap perempuan berasal dari sistem ekonomi kapitalis yang menciptakan kelas-kelas sosial dan memperkuat patriarki. Dalam kehidupan sekarang, pandangan ini dapat dikaitkan dengan isu kesenjangan upah, beban kerja ganda perempuan,
atau ketimpangan kesempatan kerja. Namun, menurut penulis buku Mishkat, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui perubahan sistem ekonomi, karena aspek moral dan spiritualitas juga sangat perlu untuk diperhatikan. Yang ketiga adalah feminisme radikal. Jadi menurut buku Mishkat ini, feminisme radikal tidak hanya menuntut persamaan hak, tetapi juga ingin mengubah sistem yang dianggap menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Mereka mengkritik pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, bahkan sebagian tokohnya mengkritik institusi keluarga dan agama. Dalam kehidupan nyata, pandangan ini dapat kita lihat melalui berbagai perdebatan di media sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, pembagian pekerjaan rumah tangga, hingga isu orientasi seksual. Buku Mishkat memandang perkembangan ini sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan awal feminisme. Feminisme yang selanjutnya adalah feminisme psikoanalisis dan feminisme gender. Menurut buku Mishkat, aliran ini beranggapan bahwa dominasi laki-laki bukan lagi disebabkan oleh faktor biologis, melainkan oleh konstruksi sosial. Oleh karena itu, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dianggap dapat diubah sesuai perkembangan yang ada di masyarakat. Pada zaman saat ini, kita memang melihat semakin banyak laki-laki terlibat dalam mengurus rumah tangga, sementara perempuan aktif bekerja untuk keluarga mereka dan memimpin organisasi maupun sebuah perusahaan. Sebagian orang melihat perubahan ini sebagai bentuk kesetaraan, namun ada juga yang memandangnya sebagai ketidakadilan juga. Sedangkan penulis buku Mishkat mengingatkan agar perubahan tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai moral dan kodrat yang diyakini dalam agama, yaitu pada dasarnya seorang laki-laki yang harus menafkahi istri dan seorang istri yang harus memenuhi hak-hak suami dan melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Pada bagian akhir buku Mishkat menyimpulkan bahwa ketika feminisme masuk ke Indonesia, gerakan tersebut membawa semangat pemberdayaan manusia yang positif. Namun penulis juga berpendapat bahwa sebagian nilai yang diimpor dari Barat juga membawa paham liberal, marxis, radikal, maupun postmodern yang dinilai kurang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Indonesia. Sebagai kesimpulan, materi feminis merupakan kritik terhadap perkembangan feminisme Barat. Penulis mengakui bahwa perempuan memang pernah mengalami ketidakadilan dan perlu memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Namun, menurut penulis, perjuangan tersebut seharusnya tetap berlandaskan moral dan agama, bukan kebebasan yang tanpa batas. Sebagai mahasiswa filsafat, saya rasa penting bagi kita untuk memahami bahwa materi ini merupakan salah satu sudut pandang dalam melihat feminisme. Dan mempelajari berbagai perspektif, kita dapat berpikir lebih kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini. Baik, mungkin sekian saja pembahasan materi feminis atau feminisme dari saya. Terima kasih atas perhatian yang dicurahkan untuk video ini. Akhir berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.